Wargi Karawang dimanapun Anda berada, luar biasa kita masih bertemu dalam program Talkshow Milenial. Tentunya kita akan kembali melanjutkan pembahasan. Semakin menarik, saya akan coba gali lebih lanjut berkaitan dengan pandangan kaum milenials. Ini biasanya sering terjadi benturan antara pemerintah di masyarakat terutama generasi milenial, apalagi ketika informasi yang disampaikan oleh pemerintah atau oleh orang yang lebih tua kemudian sulit ditangkap pesannya oleh generasi milenial. Sebenarnya apa sih tipsnya mungkin? Apa hal yang harus dilakukan supaya tidak terjadi miskomunikasi seperti itu? Ya, menarik. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan misinformasi dan juga kesalahan persepsi dari kaum milenial terhadap dari pemerintah, orang yang lebih tua dan lain sebagainya. Karena kelemahan kaum milenial menurut saya adalah kaum milenial ini kurang membaca, menurut saya kurang membaca dan mencari tahu informasi itu lebih lanjut. Jadi kadang-kadang ada datang satu informasi langsung ditelan mentah-mentah tanpa dikaji terlebih dahulu kebenarannya. Nah, ini juga menjadi salah satu penyebab terjadinya gesekan antara pemerintah dan kaum milenial dan lain sebagainya. Nah, apabila setiap informasi itu dibicarakan secara bersama, dikaji secara bersama, saya yakin tidak ada gesekan ataupun misinformasi yang terjadi. Nah, sehingga di sini kaum milenial harus pintar dan cerdas dalam menanggapi setiap informasi yang terjadi. Jangan sampai informasi-informasi yang ada itu langsung ditelan mentah-mentah dan justru menjadi bumerang bagi dirinya sendiri dan pihak-pihak yang di belakang itu dan lain sebagainya. Jadi kita harus hati-hati dalam menerima informasi. Oke, luar biasa. Kehati-hatian ya, tabayun dalam setiap informasi yang telah didapatkan. Kemudian tadi sempat disinggung oleh Kang Roni berkaitan dengan konten kampanye atau campaign yang disuguhkan lewat online atau secara langsung di jalan-jalan kita melihat spanduk dan lain-lain. Itu kan menjadi salah satu hal yang menjadi bahan yang diteliti atau diawasi oleh divisi Akang ya. Nah, seperti apa sih syarat? Apakah ada syaratnya atau ada pengawasan khusus? Bagaimana nih? Ya, sebelumnya saya mau singgung terkait dengan keterlibatan milenial. Nah, ini berbeda ketika keterlibatan milenial saat pemilu. Itu memang banyak kelompok-kelompok milenial atau KPU kemahasiswaan, kepemudaan yang terlibat dalam pemantau pemilu. Nah, untuk di pilkada ini saya belum begitu melihat ya. Jadi penting juga dari kelompok-kelompok KP kepemudaan ini menjadi pemantau pemilu sehingga memang ada nuansa yang akan berbeda. Tentu kan dari nuansa-nuansa kajian akademisannya, intelektualitasnya itu akan menjadi berbeda. Seperti di pemilu 2019 itu muncul wacana-wacana yang lebih intelektual itu muncul. Nah, untuk di pilkada sekarang saya belum lihat itu. Nah, terkait dengan konten yang disajikan terutama oleh peserta pemilu, saya lihat kan masih belum menunjukkan, karena kan tujuan dari kampanye itu memberikan pendidikan politik. Nah, terutama kalau yang kita lihat di dari APK dan BK yang disampaikan atau dipasang oleh peserta pemilu, ini belum menunjukkan pendidikan politik. Di situ hanya menjelaskan tentang siapa calonnya, terus nomor berapa gitu kan. Hanya itu saja, tapi tidak mencantumkan visi-misinya seperti apa, program kerja dan sebagainya macam, tidak seperti apa. Nah, mungkin di dalam bahan kampanye nanti yang akan dibuat seperti flyer dan sebagainya macamnya. Nah, ini kan butuh kesediaan dari masyarakat untuk membaca. Nah, apakah minat baca masyarakat ini bisa mau untuk membaca itu atau tidak kan? Nah, itu. Jadi saya kira masih kurang dan ini jadi perhatian juga dalam konten-konten itu. Apakah kalau di media sosial, nah ini yang dikhawatirkan kan ada konten-konten yang bersifat sara, kampanye hitam, gitu kan, kampanye negatif. Nah, ini juga ada potensi-potensi kerawanan di pilkada Karawang ini muncul. Nah, ini kan dari refleksi pemilu-pemilu sebelumnya. Gitu. Dari pemilu sebelumnya muncullah waktu di pemilu itu ada konten hoax gitu yang disampaikan ke publik. Nah, ini juga berpotensi untuk muncul ke sana. Iya. Kita mulai beralih lagi kepada Kang Jerry, tapi dipantik dari pernyataan Kang Roni, gimana nih? Jadi lumayan kompleks. Menarik karena tadi sempat disinggung ketika 2019
pilkada atau pemilu secara serentak tingkat nasional mendapatkan partisipasi masyarakat yang luar biasa. Tapi ketika saat ini pilkada di tingkat provinsi atau kota kabupaten yang diselenggarakan itu terkesan tidak sebagus pada 2019. Apakah memang karena situasi pandemi tadi, atau ada hal-hal yang tidak dilakukan saat ini yang dulu pernah dilakukan oleh pemerintah di bidang tertentu? Ya, jadi terkait dengan kondisi yang terjadi pada saat ini, ya tidak bisa kita pungkiri bahwa kondisi pandemi sangat berpengaruh terhadap pilkada atau pemilihan yang akan dilakukan nanti dan proses yang sedang kita jalani pada saat ini. Nah, artinya mungkin pemuda dan juga generasi milenial bukannya tidak mau terlibat, tetapi mereka masih menunggu dan memantau, serta mungkin sedang melakukan kajian-kajian lain di luar sana, ya kita kan tidak tahu. Tapi saya yakin mereka terus memantau dan memperhatikan kondisi pilkada yang sedang berjalan pada saat ini. Mungkin memang belum muncul saja karena kondisi pandemi tadi. Yang terkait kondisi pandemi ini ya harus kita pahami bersama, memang keputusan presiden belum dicabut sampai dengan saat ini terkait status bencana nasional COVID-19. Artinya di sini seperti suatu dilema. Di satu sisi para pemuda dari generasi milenial ini juga ingin terlibat dan berpartisipasi, tapi di sisi lain mereka mungkin juga berpandangan ini masih pandemi loh. Nah, mungkin pandangannya seperti itu. Tapi di luar sana, saya yakin generasi milenial dan kaum pemuda terus memperhatikan dan memantau proses pilkada yang sedang berjalan pada saat ini. Oke, baik, luar biasa. Kemudian jika melihat realita saat ini, begitu banyak tahapan-tahapan yang telah dilakukan oleh KPU, Bawaslu, dan posisi-posisi lain yang juga berwenang di ranah pemilihan. Apakah di Kabupaten Karawang sudah bisa dipastikan selama 1 bulan lebih ke depan itu respon masyarakat terhadap pemilu akan baik atau bagaimana? Selaku Bawaslu atau perwakilan Bawaslu, Kang Roni bisa disampaikan? Ya, partisipasi masyarakat ya. Ya kan partisipasi masyarakat ini lebih banyak orang memandangnya ketika pada saat penyampaian hak pada saat itu, hak pilih itu. Kan sebetulnya bukan hanya itu partisipasi masyarakat itu, tapi peranan-peranan masyarakat dalam prosesnya selama tahapan ini seperti apa? Saya kan dari segi pelaporan. Nah, di Bawaslu sendiri terkait dengan penanganan pelanggaran, pelaporan itu sangat minim. Pelaporan sangat minim. Pelaporan itu sangat minim. Padahal kemungkinan pelanggaran terjadi di luar banyak, kemungkinan ya? Ya. Jadi Bawaslu lebih mengedepankan hasil pengawasannya dan informasi yang berkembang baik di media ataupun informasi yang disampaikan secara lisan gitu kepada pengawas pemilu. Memang ada kewenangan Bawaslu sekarang ini bisa menindaklanjuti informasi awal. Nah, informasi awal ini akan dilakukan proses penelusuran, dipastikan dulu dugaan pelanggarannya apa, syarat formulir materialnya bisa terpenuhi atau tidak, maka bisa dijadikan temuan. Nah, jadi tidak menunggu juga laporan dari masyarakat. Nah, cuma kan masih responsif masyarakatnya terhadap partisipasi dalam pengawasan itu sifatnya masih lempar-lemparan lah di media sosial, melalui berita, melalui ini tidak berani untuk langsung menyampaikan laporan. Nah, ya memang kan kami juga secara personil kan terbatas, gitu. Tidak bisa juga masuk ke dalam pengawasan ruang-ruang pribadi, itu, ruang-ruang privat itu kan susah juga. Yang kami awasi hanya ruang-ruang yang sifatnya umum, gitu. Ruang-ruang pabrik. Untuk ruang privat kita sulit juga untuk bisa masuk ke sana. Jadi dibutuhkan juga peranan-peranan dari masyarakat untuk menyampaikan ya minimalnya informasi awal terkait dugaan pelanggaran. Tentu ini juga akan kami tindak lanjuti, ada prosesnya, ada prosedurnya seperti itu. Baik, begini aja kita akan kembali membahas tentang peran masyarakat dalam pelaksanaan pemilu 2020, baik itu masyarakat secara general atau generasi milenial. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Talkshow Milenial bersama KPUD Kabupaten Karawang.